Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiran Sabrila. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu studi kelayakan bisnis dengan usaha samosa Senekin Bekasi. Yang saya cantumkan yaitu pendahuluan, yang kedua tujuan, yang ketiga kunci kesuksesan, yang keempat produksi atau operasional, yang kelima ada analisis SWOT, yang keenam ada bauran pemasaran, yang ketujuh ada analisa usaha, yang kedelapan ada kesimpulan dan rekomendasi. Pendahuluan yang pertama yaitu, dalam beberapa tahun terakhir, industri makanan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat dan keberagaman kuliner, terdapat permintaan yang terus berkembang untuk berbagai jenis makanan, baik tradisional maupun modern. Sektor ini menawarkan peluang yang menarik bagi para pengusaha yang ingin mengembangkan usaha di bidang kuliner. Rencana usaha yang akan dibuat yaitu usaha dari makanan Timur Tengah, yaitu samosa, merupakan salah satu makanan yang diolah dengan cara digoreng. Samosa sendiri adalah salah satu makanan yang berasal dari Timur Tengah. Samosa merupakan suatu makanan yang biasanya diberisikan oleh daging olahan. Makanan khas Timur Tengah memang identik menggunakan olahan daging dengan cita rasa yang nikmat dan sangat khas. Selain menggunakan daging olahan, bahan isian samosa telah dimodifikasi dengan berbagai isi sayuran di dalamnya. Menurut survei yang sudah dilakukan di lapangan, konsumen menginginkan makanan ringan yang simpel dan bervariatif dari segi rasa maupun harga. Sehingga dari survei yang telah dilakukan dapat disimpulkan peluang usaha makanan ringan Timur Tengah ini sangat besar. Makanan ringan Timur Tengah akan didirikan di Bekasi karena daerah ini sangat aktif masyarakatnya dan juga strategis, di mana keberadaan yang saya ingin lokasikan berdekatan dengan sekolahan maupun rumah penduduk. Samosa ini juga banyak diminati oleh kalangan masyarakat, baik anak-anak maupun remaja dan orang dewasa. Tujuan membuat laporan studi kelayakan bisnis ini yaitu, yang pertama, membuat perencanaan beberapa hal yang akan dilakukan dalam perencanaan jumlah dana atau modal, yang kedua, lokasi yang akan didirikan, yang ketiga, prosedur pelaksanaan usaha, yang kedua yaitu meminimalisir resiko membuat laporan studi kelayakan bisnis, mampu memperkirakan risiko yang dapat kita hindari atau kendalikan, dan mampu menganalisis apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari risiko yang besar. Yang ketiga yaitu memudahkan pengendalian pengawasan dengan rencana laporan studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan atau ditetapkan agar pengawasan sesuai peraturan yang baik. Yang ketiga ada kunci kesuksesan bentuk usaha makanan ringan Timur Tengah samosa. Yang pertama ada harga, yaitu dalam penjualan harga merupakan kunci kesuksesan paling penting karena konsumen akan lebih memilih harga yang paling murah di pasaran atau terjangkau. Yang kedua yaitu produk halal dan higienis. Produk yang akan dijual kepada konsumen adalah produk yang dibuat secara halal dimulai dari bahan hingga proses pembuatan, sehingga konsumen tidak merasa khawatir jika dikonsumsi produk ini. Bahan-bahan kemasan akan disterilkan sebelum dibuat sebagai produk, serta memberikan cita rasa yang enak untuk dikonsumsi. Ketiga yaitu pelayanan yang baik, yaitu semua konsumen yang membeli produk pasti tidak hanya sekedar membutuhkan produk tersebut, akan tetapi juga menginginkan layanan yang baik dan ramah, sehingga mereka akan puas terhadap pembelian produk ini dan akan menjadi pelanggan yang setia. Tempat yang strategis, yaitu tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen, akan membuat konsumen merasa nyaman saat membeli produk usaha tersebut, dan tempat yang memiliki lahan parkir agar konsumen mudah dan nyaman. Dan selanjutnya produksi atau operasional. Lokasi usaha yang akan direncanakan yaitu di dekat sekolahan maupun perumahan, sehingga saya lebih mudah menjangkau bahan baku makanan yang akan saya buat karena peluang untuk menjual makanan ringan juga sangat besar. Proses produksi pembuatan satu buah samosa gurih yaitu, yang pertama membeli bahan-bahan seperti daging cincang, bawang bombay, cabai hijau, bumbu gulai kering, minyak goreng, garam, gula, dan kulit lumpia. Yang kedua, lalu untuk membuat satu buah samosa, langkah pertama menumis bahan-bahan yang ada kecuali kulit lumpia.
Langkah kedua, siapkan 1 buah kulit lumpia yang diisi dengan tumisan tadi dan lipat dengan bentuk segitiga karena dia ciri khasnya segitiga ya. Dan siap digoreng untuk menyimpan di freezer. Harga beli juga tidak berbeda jauh dengan harga produk pesaing dengan kisaran harga 7.000 per piece. Penggunaan teknologi usaha yang saya gunakan yaitu teknologi tradisional sederhana karena saya membuat produk ini dengan menggunakan tangan untuk membuatnya, mulai memotong hingga melipat samosa. Selanjutnya terdapat analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama ada strength, kekuatan. Salah satu kekuatan dari usaha makanan ringan Timur Tengah samosa ini adalah banyak orang yang mengenal varian produk samosa yang dibuat karena memiliki rasa yang gurih dan dapat dijual. Samosa juga tidak mengenal waktu dan juga musim, sehingga usaha ini cocok untuk pilihan usaha yang dijalankan di waktu kapanpun. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan. Yang pertama, salah satu kelemahan usaha dari makanan ringan Timur Tengah ini mudah bergantinya tren dalam bentuk makanan ringan, sehingga masyarakat mudah berganti selera dengan banyaknya varian makanan yang seiring berganti beberapa makanan harus memperhatikan inovasi yang diminati oleh konsumen. Yang kedua yaitu kudapan samosa tidak dapat bertahan lama bila dalam beberapa jam saja kudapan samosa mudah basi. Kedua ada opportunity yaitu peluang. Yang pertama, keinginan masyarakat yang menyukai makanan ringan yang simple dan murah tetapi enak sehingga samosa mempunyai peluang yang cukup besar. Yang kedua, masyarakat menginginkan makanan yang terjamin kehalalannya dimulai dari bahan sampai menjadi produk dan harga yang terjangkau membuat konsumen menyukai makanan ringan dan enak dan murah. Yang ketiga, peluang usaha untuk samosa terbilang sangat prospektif dengan respon positif oleh berbagai kalangan masyarakat. Yang keempat ada threat. Threat adalah ancaman. Yang pertama, persaingan dalam kreativitas merupakan tantangan besar dalam usaha makanan ringan karena masyarakat mudah bosan dengan produk yang tidak ada perkembangan inovasinya. Yang kedua, strategi pemasaran yang digunakan melalui sosial media cukup banyak, yaitu menjadi tantangan sendiri bagi usaha ini. Dan selanjutnya terdapat juga bauran pemasaran. Bauran pemasaran terdapat 4, yaitu yang pertama produk. Produk kami akan memberikan makanan samosa yang terbaik dari segi rasa maupun penampilan sesuai yang diinginkan pelanggan kami. Akan selalu menerima kritikan atau saran agar kami bisa mengembangkan produk ini menjadi lebih baik. Yang kedua ada price. Price yang akan kami berikan yaitu harga yang sesuai dengan porsi yang dipilih dan sesuai dengan budget pembeli seperti anak-anak maupun remaja dan orang tua tertarik dan merasa puas dengan produk kami dari segi harga maupun rasa. Harga yang akan kita jual yaitu mulai dari harga Rp7.000 per piece. Yang ketiga ada place. Kami akan menjalankan usaha ini di lokasi yang berdasarkan dengan perumahan penduduk seperti pasar, sekolah, dan daerah Bekasi Raya. Yang keempat ada promotion. Promotion adalah promosi. Promosi yang akan kami lakukan yaitu pada produk kita sosial media, karena akan banyak lebih mudah orang yang mengenal produk dan melihat. Kami juga akan memberikan sampel atau contoh produk makanan kepada masyarakat atau warga sekitar. Dan selanjutnya ada analisis usaha samosa, begitu sangat penting. Dibutuhkan juga dari segala gambaran ketika menjalankan usaha agar tidak akan menemui kendala. Dengan cara mengetahui analisa usaha samosa ini, maka usaha yang hendak dijalankan dapat berjalan dengan maksimal. Analisa usaha samosa yang terdapat di slide selanjutnya. Yang pertama ada biaya tetap, bisa kita lihat. Biaya tetap ini terdiri dari 17, yaitu penyusutan etalase atau gerobak, penyusutan kompor dan gas, penyusutan mesin cetak mie, terus penyusutan mixer adonan, penyusutan wadah, penyusutan pisau, penyusutan meja, penyusutan mesin blender, penyusutan timba, penyusutan wajan, penyusutan panci, penyusutan piring, penyusutan nampan dan serbet, penyusutan peralatan lainnya, dan gaji karyawan. Di sini terdapat biaya tetap yang berjumlah 898.515 dan terdapat juga biaya variabel.
biaya variabel ini juga terdapat minyak goreng. Ini bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat samosa dari minyak goreng hingga air dan listrik, yaitu Rp13.890.000. Sudah kita dapat biaya tetap plus biaya variabel dijumlahkan menjadi Rp14.788.515. Pendapatan per bulan jika kita mengeluarkan satu hari dalam 85 porsi dikalikan Rp7.000 per piece, yaitu yang kita dapat dalam satu hari Rp595.000. Dan Rp595.000 dikalikan dengan 30 hari selama kita berjualan, yaitu pendapatannya Rp17.850.000. Keuntungan per bulan yaitu laba sama dengan total pendapatan dikurang total biaya operasional. Total pendapatannya yaitu Rp17.850.000 dikurang total biaya operasional yaitu Rp14.788.515, sehingga pendapatan per bulan bersih dengan laba Rp3.061.485. Baik, kesimpulannya yaitu dan rekomendasinya berdasarkan analisa usaha samosa ini dapat diasumsikan untuk waktu 1 bulan totalnya penerimaan yang didapat melalui penjualan samosa sebanyak 85 porsi dalam sehari dengan bandrol 7.000 atau dengan harga 7.000 per porsi. Akan memperoleh rata-rata penjualan samosa per hari dengan mengantongi nilai jumlah Rp595.000. Namun, jika dihitung dalam waktu 1 bulannya, maka usaha samosa akan mendapatkan hasil Rp3.061.485. Bisa dideskripsikan apabila usaha samosa sangat menguntungkan dengan harga nilai jual yang terjangkau. Maka penilaian investasi dalam perspektif konvensional di atas dapat diberi rekomendasi bahwa pengembangan usaha makanan ringan Timur Tengah samosa adalah layak dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.